struk tinggi, cuman ya packing harus selembar kertas. Mio langkah 70, pistonnya pakai double ring. Coba itu. Yo, what's up John? Balik lagi bareng gua di channel R&D Motovlog. Gimana kabar kalian? Semua sehat? Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Sebelum lanjut ke video kali ini, cuma mau ngingetin buat kalian, jangan lupa subscribe, like, komen, untuk membantu channel ini berkembang supaya gua lebih bersemangat lagi bikin kontennya gitu. Gua mau ngerekam bikin video perjalanan gua berangkat kerja. Rutinitas setiap hari. Tumben ya macet. Jadi di kesempatan kali ini gue nggak mau begitu banyak omong juga, karena gue kerja juga udah hampir telat ya. Jadi gue nge-share perjalanan gue berangkat kerja aja, daripada nanti di jalanan gue gabut nggak ngapa-ngapain ya. Jadi gue rekam aja sekalian jalan. Oh iya, di video sebelumnya gua pernah ngomongin kalau gua itu lagi ngorek Vario 125 ya. Ingat kan? Ingatlah, belum lama kok video itu. Motornya udah jadi, cuman masih telanjang, masih belum pakai bodinya masih sedikit. Jadi buat sementara belum bisa gua review, belum bisa gua apa-apain ya. Jadi akhirnya di sini aja dulu gitu ya. Di video kali ini gue juga sedikit mau sharing, mau ngomongin tentang ya itu ngorek Vario 125 itu. Korekannya itu nggak begitu rumit sih, nggak banyak perubahan. Yang pertama yang dikorek itu piston inti, itu sih intinya. Pistonnya pakai BRT forget piston yang diameternya 58,5. Terus di bagian head silindernya cuman di porting polish, terus sama headnya di papas sekitar 0, sekian. ECU-nya masih standar. Throttle body pakai BRT Venturi 32, gede ya. Ya soalnya waktu itu nyobain pakai throttle body standar, di bawahnya itu asal dibejek ngok gitu, nggak mau langsung dibejek buk gitu, nggak mau dia ngempos gitu. Bukan ngempos sih, hilang
hilang aja udah gitu, nggak ada suara apa-apa, udah langsung kayak motor mau mati gitu kan. Akhirnya nyobain pakai TB nya CBR, throttle bodinya CBR 150R. Dia pakai throttle body 30 Venturi 30. Enak, cuman berasa kayak apa ya, masih kurang gitu, masih kurang. Waktu itu juga injektornya pakai yang 6 hole, pakai injektor yang 6 hole sama masih kurang juga. Berasa di atasnya itu mau ke top speednya itu kayak ngerasa kurang bensin gitu, kurang bahan bakar. Akhirnya teman gue suruh beli injektor yang gue suruh beli yang injektor yang 8 hole. 8 hole itu kalau nggak salah juga punya CBR deh, CBR 150R. Itu bagian luar sama ya CVT. Bagian CVT-nya rumah roller sama puli gua pakein Kawahara, full Kawahara sama penbelnya. Banyak yang review Kawahara, lumayan buat Vario 125 bore up. Gua belum nyobain sih pakai yang bubutan. Banyak yang nyaranin bubut aja nan 13,5 atau 13,8. Tapi menurut gue sih itu nanti aja. Jadi kita coba punya Kawahara. Punya Kawahara ini sudut derajatnya gue kurang tahu ya, derajat puli depannya itu. Jadi ya cobain dulu pakai Kawahara. Kalau misalkan enak, misalnya enak gitu, pakai Kawahara ya udah, tinggal contek Kawahara ukurannya berapa. Terus di bagian yang paling penting di bagian mesin itu yang paling penting itu stroke. Pasti pada penasaran stroke. Kok bisa gitu 171 cc 171 dari 125 bisa naik segede itu. Diameter sehernya 58,5. Ya di sini gua kasih tahu. Jadi Vario itu udah stroke up. Gua kasih saran sama temen gua, daripada kalian di apa ya, gedein klep, lebih enak itu powernya itu berasa kalau kalian itu stroke up gitu. Karena pengaruh cc itu cuman ada di bore sama stroke. Jadi stroke-nya itu ya gimana ya, nggak tinggi sih, stroke up-nya nggak begitu tinggi. Pokoknya dirahasiain ya. Gitu deh pokoknya. Stroke up, packing blocknya nih nggak tebel, cuman semili. Enggak bohong. Packing blocknya pakai selembar kertas packing block ori. Karena kan kalau yang bukan ori, yang biasa, cuman gue nyarinya yang kertas. Soalnya kan karena kalau yang biasa, kalau yang original ya, kalau yang original itu bahannya dia plat ya, besi.
kurang dari 0,5 lah, di bawah 0,5. Jadi ya gue pakein packing kertas aja gitu, sama aja. Alhamdulillah nggak rembes, olinya aman, ketahan. Nanti pokoknya kalau misalkan motornya udah jadi, waduh, becek. Motornya udah pakai baju, udah pakai baju, udah pakai bodinya. Nanti pasti gua review. Makanya jangan lupa tuh subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video pas gua nge-review Vario 125 korek harian pakai stroke up. Kalau perkiraan habisnya itu ya sekitar 3,5 Oh iya, noken as, hampir lupa. Noken as gua custom, belum gua dial juga. Kalau udah gua dial pasti angkanya nanti gua kasih tahu di video gua review test ride Vario 125 bore up. Pasti gua masih belajar juga, ngorek Vario itu masih belajar. Masih ngeraba. Karena biasanya sebelumnya itu gua masih ngorek-ngorek motor karbu gitu. Soal masalah injeksi itu gue masih kurang, ilmu gue masih sedikit. Tapi karena hobi gue gitu, gue mau belajar. Dan motor itu juga bukannya buat buat malpraktek, bukan. Karena sebelumnya gue biasa ngorek karburator kan, ngorek motor karburator. Jadi speknya itu ya hampir gue sama-samain sama motor karburator. Cuma bedanya dia kan kalau injeksi itu ya pengapian udah langsung dari ECU, timingnya dari ECU, semuanya dari ECU. Jadi kalau di motor karbu itu kan ya kita ngerubah pick up pulsar, ngerubah CDI, ganti CDI, ganti coil. Kalau itu tetap ganti coil, cuman ya gua gimana ya, karena gua lebih suka itu part standarnya kita modif. Kayak dulu Mio juga begitu, gua ngorek Mio karbu standar modif. Diameter venturinya digedein, terus vakumnya, koinnya gedein juga. Itu buat 58,5 itu udah gurih banget. Itu karena Mio yang itu klepnya klep gede juga sih. Klepnya pakai 3026, lumayan, nggak gede-gede banget. Karena kan kalau sekarang udah banyak yang pakai 31 apa 32 ya, bawahnya 27 kalau enggak 28, sehernya 59. Cuman kalau gua masih nanggung. Sama itu juga Mio nggak terlalu main di head.
Dia tetap banyak perubahan, pakai pelatuk roller, punya Mio J custom. Selebihnya gua ngakalin dari langkah. Langkahnya nggak tinggi, langkah Mio gua struknya cuma 70. dari langkah standarnya itu 57,9. Langkah standarnya Mio gua rubah jadi 70. Lumayan ya, nggak begitu banyak juga, karena spek-spek sekarang itu udah banyak yang 74, 72. Cuma packingnya 2 mili packing bloknya. Gua ngakalin gimana caranya biar packing bloknya itu semili. Paling tinggi ya, paling rendah ya sekertas gitu, sekertas aja, satu kertas packing. Karena ngeri juga kan kalau packing udah semili 2 mili, orang liatnya serem. Jadi biar kelihatannya gua nggak ngerti apa-apa. Itu dulu tuh pengalaman gue itu mikir keras banget gimana caranya ngakalin langkah tinggi, struk tinggi. Cuman ya packing harus selembar kertas. Mio langkah 70, pistonnya pakai double ring. Coba itu. Dulu tuh mikir, bukan lebay gue ya, karena gue niat itu 2 hari 2 malam gue nggak tidur, cuman mikirin itu aja, ngitungin langkah, ngitungin panjang stang piston, connecting rod. Yang pas itu pakai apa, akhirnya ya ketemu langkah 70 packing selembar buat di spek 59. Buat Mio itu juga beda sama Vario. Kalau Vario gue stroke up pakai pen stroke, jadi nggak ngerubah lubang big end. Lubang big endnya standar, cuman pakai pen stroke. Ya kalian tahu sendiri lah, pen stroke itu paling tinggi seberapa sih, ya kan? Nggak mungkin tinggi banget. Yang pasti nggak kayak Mio. Kalau Mio gua ngerubah big end, lubang big end, karena kan jauh banget itu. Berapa ya, dari 57,9 ke 70, berarti sekitar berapa ya, 12 mili ya, 12 milian ya, sekitar 12 mili. Itu dibagi 2 kan kalau rumus langkah itu. Jadi stroke up nya itu udah 6 mili. Coba bayangin, motor di stroke up 6 mili, packingnya selembar. Banyak juga sih yang yang ngerubah sampai 74, 72. Dia berani ngakalin packing semili karena dia pakai sehernya yang single ring gitu. Kalau gua karena ngakalin pakai double ring biar aman gitu, nggak begitu banyak kebuang kompresinya, ya gue pakai double ring.
kalau suara gua rada-rada bindeng, gua mohon maaf ya. Karena gua lagi apa ya, flu. Gua lagi pilek. Jadi kayak gitu spek Vario. Terus ngebahas Mio sedikit tadi. Oke, video kali ini cukup sampai sini aja ya, John. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang suka sama channel ini, suka sama video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, John. Oh iya, jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video-video berikutnya. Thanks buat yang udah nonton video ini sampai habis, nyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.